khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan Allah? Maka mereka akan mengatakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Nah, sisi ini mereka punya keyakinan sisi itu, sehingga penting untuk dibagi. Mereka ini terjatuhnya dalam sisi tauhid mana? Untuk dibedakan. Nah, kenyataannya mereka juga bertauhid, tetapi Nabi diutus untuk mendakwai mereka karena terjatuh kepada kesyirikan. Bang Aris Abu Ais, ini sebelum jauh kemana-mana sih, ini dari jangan dulu dipotong, Bang. Dari web dan biar nanti saya kan masih belum menanggapi. Jenengan tadi sudah menjelaskan, sekarang saya tanggapi. Ini dari Mauke Anas Salafi, jadi dari kelompoknya jenengan. Hal kana iblis mukirrun bi tauhidul uluhiyah wa rububiyah. Mereka itu membahas masalah apakah iblis dia itu iman atau tauhid terhadap uluhiyah atau rububiyah. Jawabannya pada sini. Yang pertama, fa iblis kana ya'budullah. Betul kan yang sampean memang? Fa iblis itu menyembah Allah sebelum kufur, indamaka nama al malaikah. Kemudian dia itu munafin li tauhidul uluhiyah. Dia itu sudah tidak tauhid uluhiyah. Sekaligus juga nomor dua jawabannya, karena iblis yu'minu bi annallaha khaliquhu wa khaliqu ghairihi ila angkol fahabita tauhiduhu bisyirki. Jadi menurut kelompoknya sampean sendiri, iblis itu tidak muwahhid, sama-sama baik muwahhid uluhiyah war rububiyah. Ini dari kelompok sampean. Makanya saya tuh pikirnya, ya Allah, kok bisa jenengan ini berita dengan kelompoknya jenengan sendiri, dari salafi sendiri. Ini dari salafi ya. Nah, sekarang saya jawab, tanggapi jenengan. Oke, saya lanjutkan. Menanggapi kamu jawab, nggak jelas kamu nih Al-Bayaki. Loh, kok agak jelas? Saya ini jawab pakai menggunakan pendapatnya kelompoknya sampean. Iblis itu gair muwahhid, baik uluhiyah sama rububiyah. Ini kurang apa saya? Fahabita tauhiduhu bisyirki. Dia musyrik bahkan gair muwahhid, baik rububiyah sama uluhiyah. Ini jawabnya kelompoknya sampean sendiri, bukan saya ya. Saya jelaskan gini, itu yang sampean baca. Sudah ada. Yang kedua gini, terkait dengan membawa ayat barusan itu, bahwasanya ketika mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, kemudian diartikan itu dia percaya terhadap tauhid rububiyah. Ini titik kesalahannya. Karena pembahasan masalah iman itu definisinya itu adalah dia tasdik bil qalbi ma'al iz'an wal qabul. Itu secara istilahan itu sepakat semuanya bahwasanya maksud dari iman itu membenarkan apa yang dibawa Rasulullah dan membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala disertai dengan iz'an. Iz'an itu tidak ingkar, ikut atas perintahnya Allah. Sekarang ayat yang menjelaskan, jenengan cek ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu jelas ayatnya. Jadi iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala sujud, kok ternyata dia itu tidak mengikuti perintahnya Allah karena sebab sombong dan yang lainnya, hingga dalam artian dia tidak mengikuti, itu termasuk mimbabi wa kana minal kafirin. Artinya dia tidak mengakui ketuhanan sekaligus tidak mengakui kekuasaan Allah dan penentangan terhadap perintahnya Allah. Makanya dikatakan ghairu muwahhid. Ayatnya sudah jelas wa kana minal kafirin. Monggo ditanggapi. Iya, begini Mas. Nuwun sewu ya Mas Bayaki ya. Jadi sebenarnya kata Bang Edis tadi, seandainya pendapatnya tidak setuju dengan pendapat dari teman-teman engkongnya Wahabi itu, ya saya kira juga bisa dibenarkan. Karena yang gini, secara masyhur setan ataupun iblis ini kan dosanya adalah mampang ya, artinya menentang perintah Tuhan dan kemudian minal mustakbirin, itu menjadi orang-orang yang takabur kan. Minal kafirin, redaksinya minal kafirin.
Ya, kan minal kafirin itu artinya bagian dari kafir kan, karena dia itu tidak khilaful iman juga kan gitu ya. Terus kemudian dalam konteks masalah hukuman bagi orang yang tariku sholat itu juga nanti juga sangat berpengaruh sekali. Buktinya orang yang dia itu tidak sholat Beda, karena jangan malas. loncat ke sana bang, jangan loncat ke sana bang. Ayo kan, Jangan loncat membahas Biar- masalah tarikus sholat, beda biar kasus. dalam konteks hari ini Tarikus dalam sholat itu dia itu iman kepada Allah, cuman dia tidak. Mohon maaf Gi, kalau Bang Edi, kalau masukkan tarikus sholat itu ada dua pembahasan. Tarikus sholat itu ada kalanya dia memang tidak ikut perintah, tapi dia tetap iman bahwasanya sholat itu wajib. Dia yakin sholat itu wajib. Ada kalanya orang yang tarikus sholat sekaligus dia gak iman, tidak percaya kalau sholat itu wajib. Beda lagi Iya, kasusnya iya. nanti. Hukumnya juga maka berbeda. hukumannya kan Sedangkan berat seperti iblis itu. itu dia tahu yang merintahkan Allah, dia menentang, berarti secara tidak langsung dia menentang dan menghilangkan keyakinan bahwasanya kebenaran Allah itu Apa? Apa itu? kenggoir Apa muwahhid secara sinyalnya otomatis apa meskipun nih? dia sebelumnya menyembah Allah hingga dianggap sudah kufur. Iya, Dan tapi sekarang saya minta pertanyaannya, mana dalilnya Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan iblis itu muwahhid? Itu saja. Dari saudara-saudaranya jenengan sendiri Salafi mengatakan gak muwahhid. Kok bisa jenengan bilang muwahhid? untuk Bang Edi, Bang Edi yang kan yang gini ya, Bang. yang tadi siap. pria Surya itu Apa lagi. dulu? Bentar, saya. Gini, saya naik untuk menjelaskan saja. Bang Edi, kalau pembahasan di ranah dalaman kita ya, saya rasa Ustadz Bihaki, Bang Edi kita paham bahwa nanti tentang tarikus sholat itu memang ada dua bagian. Jadi jangan dimasukkan ke sini karena di sini sedang mode perang sama Pak Wahabi dan di mana Wahabi itu tidak pernah membuka Fathul Muin dan sebagainya. Ya, Kalau oke. Bang Edi nanti membahas Ya, itu, ini kan sebenarnya kan membahas di ini saya belakang juga layar. mengapresiasi Iya. kepada Bang Perang Edi itu sama di sini kan. kafir, bukan sama Wahabi. makanya begini, saya meminta untuk Bang Edi, Perang kalau untuk sama pembahasan itu nanti Muslim. kita bahas saja antara kita nanti kita bahas saja. Tapi ini sekarang ini yang kita hadapi adalah Wahabi. Nah ya maka ya hentikan dulu yang itu, kita terus kepada Wahabi, serahkan semua ke Wahabi dan kita tinggal menepis dan menangkis dan menjawab. Gitu ya, Bang Edi, gitu ya Bang Edi ya. Ya. Siap. Ya, oke. Oke, kalau gitu Bang saya Edi. tanya. Bang Edi, Sebagai sebentar. perwakilan Wahabi, saya minta waktu 1 menit. Saya mau tanya Iya, ke sebentar. Ustaz Iya, Al-Baihaqi. Bang Edi. Oh ya, silakan. Bang Edi mana? Lanjut, Isi lanjut. satu Edi. Gimana? Bang Edi Aswaja, Bang Edi. Pertanyaan saya masih belum dijawab itu dari Bang Edi. Iya, Bang Edi Oke, Aswaja. Iya, siap. Bang Edi yang merah ini, yang merah. Merah. Bang Edi yang merah. Ya, gimana Pak? Iya. Nanti bulan puasa ini saya datang ke rumah jenengan ya. Oke. Oke, siap. Saya dari Pegandon itu. Oke, siap. Nanti saya diam. Itu ada dalilnya lanjut. nggak kayak gitu? Udah lanjut. Kami butuh dalil. Oke, siap. Ustaz Banta, terima kasih. Bang Al-Baihaqi, sebutkan dalam Al-Quran atau hadis bahwa iblis berbuat kesyirikan. Satu saja ke saya. Sebutkan satu saja ke saya. Ustaz Al-Baihaqi. Ya. Sebutkan di dalam Al-Quran atau Al-Hadis bahwa iblis berbuat kesyirikan kepada Allah. Kan sudah saya sebutkan ayatnya tadi. Mana ayatnya? Bahwa iblis mana ayatnya? Jenengan tanya masalah apakah musyrik gitu kan? Dalilnya Iya, mana kan? menyembah pohon, menyembah selain daripada Allah gitu. Atau iblis Dan ini jenengan pertanyaan kalau jenengan tanya masalah apakah iblis pernah menyembah dengan yang lain selain Allah, tentu jawabannya tidak. Cuman Oke, kalau jenengan masukkan Terima kasih. masukkan ini kemudian saya lanjutkan, ketika jenengan masukkan artian ini hingga mengatakan iblis itu muwahhid, dari sisi ini yang bermasalah.
kita sama-sama dua-duanya ini Ya. tidak memiliki referensi yang memang spesifik. Saya sudah sebutkan wa kana minal kafirin. Ya, Jangan ini menarik, ini menarik yang pertanyaan membuat- Bang Mangun. Bang Mangun, jangan paham makna tekstual Jadi terkait menarik makna pertanyaan Bang harfiah Mangun. tentang Jadi kafirin. gini, Ustaz, yang membuat kafirnya iblis ini, apakah dia berbuat syirik atau akibat daripada kesombongannya sehingga Allah mencap dia sebagai kafir? Loh, pertanyaannya kalau seperti itu salah pertanyaannya kalau seperti itu. Nah, itu disalahkan Ada orang pertanyaannya. Tadi Saya beliau sombong. BHK ini bertanya, apakah iblis itu bertauhid? Itu dikejar dengan pertanyaan itu. Ternyata itu tidak ditemukan secara spesifik. Begitu ditanya balik apakah iblis itu musyrik, ditanya apakah pernah melakukan kesyirikan, Kalau secara musyrik spesifik, tidak itu juga ada. Kalau tidak musyrik- ditemukan. Bang Ali, saya paham. Berarti Kalau dari saya awal jawabkan, ente membangun kalau pertanyaan musyrik Anda itu tidak. itu salah, keliru dari awal. Loh, kok keliru? Jadi- Pertanyaan saya kan sejak awal gini. Apakah ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis kalau iblis itu muwahhid? Kan tidak ada, jenengan bilangnya kan. Kemudian sampai balik tanya ke saya. Sebutkan dalil apakah iblis pernah syirik. Kan gitu kan? Iya kan? Kan saya jawab, tidak ada. Ustaz. Nah, sekarang Ya. sekarang sama-sama tidak ada data. Sekarang, apakah jenengan kemudian diartikan saya jawab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya iblis pernah menyembah selain Allah, dan jenengan kemudian masukkan dalam takrif, oh berarti iblis itu muwahhid, itu yang bermasalah. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas Al-Quran wa kana minal kafirin. Nah, Ketika Allah Ta'ala baik. menyebutkan dia itu kafir, kafir itu adalah dia ingkar dan dia itu tidak percaya terhadap Allah. Secara otomatis dia itu ghairu muwahhid, tidak dikatakan ahli tauhid. Itu sebenarnya. Ya, baik. Sebentar Ustaz sebentar. Nah, yang ingin saya pertanyakan, ingin saya kejar sama Ustaz, Allah mengkategorikan dan mencap bahwa kafirnya iblis ini abadi di dalam neraka, ini terkait dengan perbuatan syiriknya. Mana ada kaitannya kafir dengan kesombongan, Perbuatan Ustaz? sombong gitu loh. Jangan bahas syirik dulu, kafir. Iya, Jangan paham perbuatan nggak? pembangkangan. Kalau ikut ikut kaedahnya jenengan yang mengatakan bahwasanya orang sombong kemudian dikatakan kafir. Banyak orang di dunia ini yang sombong. Kenapa sampai dikatakan kafir? Kalau hanya sebatas dia sombong kemudian sampai tuduh kafir. Apakah berarti menurut jenengan iblis itu kafirnya karena sebab kesombongannya? Padahal banyak orang yang sombong di dunia ini. Apakah misalnya ada muslim, dia sombong kepada orang lain, sombong kepada yang lain, apakah tidak sampai katakan mereka itu kafir? Oke. Berarti kan runtuh pertanyaannya sampai ya. Jadi Siap. sekarang sampai Oke. kan runtuh seperti itu. Saya akan bertanya ulang. Ada seorang hamba yang dia tidak pernah berbuat kesyirikan, di dalam hatinya dia tidak pernah berbuat kesyirikan, tapi selama hidupnya dia bermaksiat kepada Allah dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada potensi tidak Allah memasukkan dia ke dalam surga karena dia memiliki keimanan kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan? Saya tanya itu. Pertanyaan saya jawab, boleh saya jawab? Bang Mangun. Nanti dulu nih buat Bang Mangun nih. Pelajari Pertanyaan lain, dulu Pak, lah. Pelajari dulu, iblis itu pernah tidak disuruh ibadah? Kenapa kok ada kafir di diri iblis? Pernah tidak? Nah, Iya, pertanyaannya. saya masuk ini. Bangun, tapi saya mau Kalau jawab, tidak ada pertanyaan masalah. seperti Saya itu jawab. masuk, pertanyaannya masuk itu. Kalau seperti itu masuk. Tidak apa-apa, sebenarnya pertanyaan sampai bermasalah karena bahasan kita belum selesai dengan loncat ke yang lain, Bang Mangun. Ya Pak Mangun ya. Iblis ada potensi masuk surga ya Pak Mangun ya. Iya Pak Mangun. Dilanjut. Pak Mangun. Gimana? Adakah iblis nanti ada potensi masuk surga Pak Mangun? Oh, tidak bisa, itu sudah Bang ketetapan Mangun, Allah. referensi dan juga Iya, sampai ini malah parah ini sampai ya. Tidak bisa. Sekarang tidak jangan bisa. membuat yang dibahas membuat pertanyaan baru. Coba kita apa dulu? Kita apa? Tadi kan Cooling down yang dulu. saya Cooling down. kejar. Iya, Cooling down. jadi yang saya Boleh cooling down. kejar, yang- Cooling down Ya, dulu. ya, jadi- Cooling down. Cooling down. Ayo lanjut. Cooling down. Sok. Oke, cooling down ya. Jadi begini,
sebelum kita membahas ke depan, ya, saya mau tahu dulu arti tauhid itu menurut Aswaja itu seperti apa? Coba teruskan pengertian tauhid Saya pakai menurut Aswaja referensi ya. seperti apa? Ya, saya pakai Ya. referensi ya. Iyalah, harus ada Tanggapi apa pakai lah. referensi juga ya. Nah, apa yang dimaksud tauhid itu menurut Aswaja itu seperti apa? Coba terangkan dulu. Oke. Bentar, saya ambil HP satunya. Ternyata datanya di Google juga ya, datanya di kitab. Ya, Kalau kita buka HP nggak boleh sama sang surga itu. soalnya HP-nya satunya di. Iya, ini pakai langsung PDF-nya saya. Oke, kita dengar dulu. Apa arti tauhid menurut Aswaja? Biar kita dengar dulu. Saya, Bisa nggak menyelesaikan masalah umat tauhid mereka? Ini aja baca referensinya, baca wis. saya buka kamera. Saya bagian referensi, monggo. Ini menurut Ya, saya baca coba. Itu Arab Gundul kan? Coba sini, saya baca sini. Sekarang saya udah ini apa diladuni nih. Sini, saya baca. ya silahkan. Mana nggak kelihatan Ustaz? Bentar. Saya megangnya tangan dua, mohon maaf. Saya di kereta Ini, juga ini, lagi. ini. Nah, ini. Ini dari Imam Al-Bajuri ya. Samen percaya nggak dengan ulamanya kita? Ya, Oh, insya Saya Allah. terangkan tanya aja dulu. dulu, Terangkan nanti aja. saya Kami bacakan, mendengar, sampai kami percaya mendengar. Ya lanjut. Kalau memang nggak lanjut, percaya lanjut. nggak apa-apa, cuman sampean tampilkan referensi bantahan. Biar kita Ya, sama-sama imbang gitu loh ya. Nah, ini Lanjut. ya. Di sini ala nabi yang ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Definisi terkait masalah tauhid itu nah ini at-tauhid. Ya Allah Rabbi. Saya bentar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan Ustaz, pelan-pelan jadinya santai. Iya, soalnya lagi di kereta ini agak sulit. Iya, dia santai. Fokus ya. Ustaz namaku aja, Ustaz namaku. Tadi apa yang ditanyakan Ustaz ke saya? Tadi ada yang nanya tauhid menurut apa namanya? Oh, iya. Monggo. Katanya Bang Mangun bisa bacanya sekarang, coba. Katanya punya ilmu lah dulu. Waduh. Al-Hukmi apa itu? Ya, wah. Baru baca saja udah awalnya aja udah salah itu al-hukmi. Assalamualaikum. Ustadz Baihaqi nyari definisi yang mana ya? Yang semalam kah? Yang tauhid. Yang tauhid saya baca semalam ya, yang secara syar'i itu ya. Oh, Pak Ustaz JLS ya? Heeh. Itu kah? Ustaz JLS. Apa? Ya, Ustadz JLC, JLS. saya JLC. Oke, monggo. Bacakan yang kemarin Ustaz, yang tadi malam Ustaz. Saya Oh. lagi di kereta juga Ustaz. Taksim sebentar. Definisi tauhid dalam kitabnya. Yang di Tufatul Murid Ustaz. Siap. Tapi entah di Tufatul Murid entah di mana ya, tapi masih bisa sih. Nah, begini nih, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini. Jadi berkata Al-Imam Bajuri syarah beliau terhadap Jauharah Tauhid. Al-Imam Al-Laqani juga sama pembahasannya, ya definisinya hampir-hampir sama. Definisinya seperti ini. Tauhid itu memiliki dua definisi. Definisi secara bahasa dan secara istilah syara. Kalau definisi istilah syara, yakni ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi
wahdatihi dzatan wa sifatin wa af'alan. Ataupun di sini disebutkan ifradul ma'budi bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatin wa af'alan. Yakni mengesahkan Tuhan sesembahan, mengesahkan Allah dengan ibadah beserta berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa pada zat, pada sifat dan pada af'alnya. Beriktikad serta membenarkan, enggak cuma tahu, tapi taunya itu harus dalam bentuk pembenaran dan penerimaan. Itu definisinya, itu definisi tauhid menurut Secara Ahlussunnah wal Jamaah. Secara Perlu saya syar'i ulang? ya. Enggak Ustaz. Apa itu definisi secara syar'i tauhid itu kayak begitu gitu. Apa Ada apa? arti lain? Hah? Ada arti lain. Ada arti lain. Oh ya bukan ya, ini mah tauhid ya, bukan iman ya. Tauhid. Iya. Coba Jadi terjemahkan Pak saya Ustaz. ulang sekali lagi, mengesahkan Allah dalam peribadatan serta berkeyakinan dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa pada zat, sifat dan perbuatan. Itu yang namanya tauhid. Satu saja celah langsung dihukumi sebagai tidak bertauhid, mau dia musyrik atau tidak. Gugur ya, jadi gugur ya. Pak Ustaz, arti Pa'al tadi apa itu? Itu Pa'al tadi sebut ada Pa'al. Apa Al? Tadi ada Ustaz ngomong tadi, aja ulangi, ada aku dengar Pa'al tadi tuh. Oh, saya ulang bacanya. Ifradul ma'budi bil ibadati ma'a i'tiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatin wa af'alan. Sebelum itu Pak Ustaz, yang pertama. Hah? Sebelum ini ada yang pertama Pak Ustaz bilang tadi. Bilang apa ya? Saya bilang apa? Sebelum ini ada Pak Ustaz tadi. Definisi tauhid secara istilah syariat? Iya, betul. Ya itu barusan tadi. Cuman itu. Tapi tadi ada di sebelumnya ini. Sebelum ini ada tadi. Sebelum saya naik. Sebelum ini kalimat yang terakhir yang Pak Ustaz ngomong tadi ada tadi. Berupa apa? Yang Berupa mana? teks Arab, berupa penjelasan, penterjemahan. Arab. Kalau Arab ya, iz'an. Iz'an maksudnya. Bukan ada Pa'al tadi Pak Ustaz ngomong tadi. Allah, nggak tahu saya. Pokoknya yang saya baca gini, ifradul ma'budi bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatin wa af'alan. Itu saja. Ini disebutkan dalam dua kitab. Yang pertama Al-Imam Al-Laqani dalam syarah Al-Wajiz ya, syarah di atas Jawharatul Tauhid juga. Ya, ini karena mandum-mandumnya beliau, nazam-nazamnya beliau, kemudian disyarah juga oleh Al-Imam Bajuri. Ya sama, tauhidnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, coba ringkaskan artinya. Diringkaskan artinya itu Pak Ustaz. Tauhid ialah ini sehabis-habis ringkas. Tauhid ialah mengesahkan Allah dalam sesembahan, dalam ibadah, beserta berkeyakinan bahwa Allah itu esa pada zat, sifat dan perbuatannya. Jadi Mungkin sudah jelas namanya. Abu Jahal Abu Lahab itu tidak bisa dikatakan bertauhid kalau menurut definisi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jian begitu. Betul. Tauhid rububiyah nggak bisa ya. Tapi kalau dikatakan dia percaya, bagaimana itu? Percaya ini gimana definisinya? Karena orang-orang musyrik itu sejatinya mereka ragu. Enggak, sebentar dulu. Kan orang musyrik ini yang membedakannya itu dia percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi dia menyembah Tuhan selain daripada Allah, begitu loh.
Mereka tidak yakin, Bang Mangun. Nggak Mere- seperti itu Bang. Betul. Ah, mereka tidak yakin bahwa Allah sebagai pencipta alam. Jadi kalau mungkin bahasanya bukan percaya. Kalau semisal ada orang yang bilang di mulutnya, Allah pencipta langit dan bumi, apakah dia dianggap bertauhid? Belum tentu. Sama seperti bilang, Abang Mangun, saya mencintai antum. Saya bilang di mulut, sikap saya malah nunjuk-nunjuk orang, misal. Astagfirullah. Au. Gitulah kira-kira. iya. Pak Ustadz, boleh saya nanggapin itu tadi definisi nanti? Iya, lanjut aja. Silakan. Pak Hos, diatur dulu, Pak Hos. Diatur dulu yang ngomong satu-satu, biar agak tertib. Pak Hos, boleh diatur dulu anggotanya supaya tertib. Hostnya lagi ada kegiatan itu. Oke, Pak Ustadz, saya tadi definisi dari Ustadz tadi itu ada 3 juga, kalau saya tangkap. Jadi mengesahkan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatan. 3 juga Pak Ustadz. Bukan 3, 4. Jadi Tapi kami itu tidak membagi, itu masalahnya. iya betul, tapi tidak membagi. Tapi tadi kalau nggak salah saya zat, sifat, perbuatan. Satu lagi apa Ustaz? Satu lagi apa? Ibadah. Iya dalam ibadah ya kan. Berarti 4 ya. Zat, sifat, perbuatan. Perbuatan itu kan pada perbuatan ibadah itu satu itu kan. Beda. Ini perbuatan Tuhan, bukan perbuatan hamba. Oh, perbuatan dan ibadah. Ibadah Kalau 4 lah berarti. ya 4 perspektif, bukan taksim ya, bukan membagi. Iya betul. Oke. Kalau menurut Pak Ustadz dengan 4 kriteria itu, apakah sudah bisa kita menjamin bahwa kita bisa mendudukkan tauhid dengan syirik? Maksudnya kita bisa membedakan dengan jelas mana tauhid, mana syirik dengan 4 kriteria tersebut. Sangat bisa. Oke, contohnya Pak Ustadz. Ya contohnya kalau seseorang itu menyembah selain Allah, syirik. Kalau seseorang itu meyakini ada zat lain seperti Allah, syirik. Kalau orang lain meyakini ada makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah, syirik. Kalau ada orang yang meyakini ada perbuatan Allah itu juga dikerjakan makhluk, itu syirik. Gini nih, aneh kasih contoh. Tadi kan 4, ibadah, zat Tuhan, sifat Tuhan, dan perbuatan Tuhan. Aneh kasih contoh satu-satu. Mengesahkan Allah dalam peribadatan, maksudnya apa? Kita tidak menyembah selain Allah. Sholat kita itu bukan ke patung. Sholat kita itu bukan ke pohon. Ini sudah satu. Kemudian kita dengan keyakinan bahwa zat Tuhan itu satu. Jadi kita nggak berkeyakinan ada zat lain selain Allah. Misal kita berkeyakinan bahwa ada eksistensi lain selain Allah yang sama zatnya. Ini syirik yang kedua. Kemudian di sifat Tuhan, kita tidak meyakini bahwa sifat Allah itu dimiliki oleh makhluk. Kemudian yang keempat, perbuatan Tuhan. Apa saja perbuatan Tuhan? Ini hampir sama dengan konsepnya orang Wahabi. Penciptaan, pengaturan alam, dan lain sebagainya. Cuman kami ini lebih tersistematis. Ya. Jadi bagaimana maksud syirik di perbuatan itu? Perbuatan-perbuatan yang secara hakikat Allah yang kerjakan, kita malah meyakini dikerjakan oleh makhluk. Contoh, secara hakikat yang menyembuhkan itu Allah. Adapun secara sebab yang menyembuhkan itu dokter, obat-obatan, terapi, dan lain sebagainya, itu secara sebab. Nah, bagaimana konsep syiriknya itu terjadi? Di saat kita meyakini bahwa dokter bisa menyembuhkan secara hakikat tanpa izin Allah, itu syirik namanya.
Gitu. Itu tidak bertauhid. Cuman kami tak membagi satu saja, nggak ada syirik. Boleh masuk. Ya. Keempat, Master. Yang bertiga tadi. Yang keempat. Yang keempat apa ya? Sudah Tadi kan itu. Depan empat tadi. Udah tadi. Ya. Boleh saya masuk. Silakan. Ya. Oke, Ustaz Aris. Ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka tetap disebut menyembah dan kafir sekaligus musyrik. Padahal di satu di satu sisi yang lain, pada alasan mereka liyuqarribuna zulfa, patung-patung berhala-berhala itu hanya dijadikan sebagai wasilah tetapi kenapa mereka tetap dijadikan sebagai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan Nabi diutus secara khusus kepada mereka? Yaitu tidak cukup. Walaupun mereka beranggapan kita hanya menjadikan perantara untuk sampai kepada Allah. Nah, kejadian ini juga kepada sebagian teman-teman kita hanya mengatakan kami hanya menjadikan wasilah, kami hanya kan perantara, berarti kasusnya hampir mirip. Maka sangat penting untuk pembagian tauhid itu, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Untuk membedakan bahwa tauhid satu saja itu tidak cukup, harus secara menyeluruh, harus include tauhid rububiyah dan tauhid rububiyah. Sama juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ata'jaluna arbaba min dunillah, kalian telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Pada konteks ayat ini ternyata itu berhubungan dengan ahli kitab yang mengikuti perintah daripada rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Padahal mereka hanya mengikuti ajaran-ajaran mereka tidak mempertuhankan mereka, tetapi Allah mengatakan kalian telah menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Menjadikan Tuhan selain Allah, padahal mereka ini cuma mengikuti perkataan para pendeta-pendeta mereka. Nah, berarti mengikuti ajaran itu juga sama dengan menyembah dan menjadikan mereka Tuhan. Ya, tidak selamanya ente berkeyakinan bahwa kuburan itu saya sembah, benar-benar saya sembah gitu, dan memang meyakini bahwa kuburan itu bisa mendatangkan manfaat, bukan dan mudarat, ya kan? Selama seperti itu. Coba sebentar, tolong diulangi. Orang musyrik itu tidak meyakini patung bisa memberi manfaat dan mudarat, betul? Nanti dulu Ustadz, ini mau menanggapi Aris dulu nih. Ini perkataan Aris ini mirip sekali seperti yang ada dalam penjelasan manakib juz awal. Manakib juz awal itu orang Kristen sama seperti Bang Aris seperti ini. Katanya orang Islam itu kok menghujat bahwasanya orang Kristen itu menyembah patung. Kemudian orang Kristen itu berdalih yang disembah itu Tuhan. Hanya saja di hadapan saya itu patung. Sama halnya dengan orang Islam menyembah Ka'bah, tidak mau dikatakan menyembah Ka'bah karena mereka berdalih yang disembah Allah menghadap Ka'bah. Sama ini Bang Aris, pertanyaan ini ada di dalam kitab Manakib juz awal ini. Orang Kristen sama seperti Bang Aris seperti ini pernyataannya. Lanjut beda konteksnya. Ya, cuman beda konteks. Sama konteksnya. Saya bacakan aja Mungkin begini dulu teman-teman. Mungkin saya minta waktunya. Boleh, silahkan. Tapi ayat surat Ar-Rum Az-Zumar di ayat ketiga itu kan jelas. Ayatnya walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian ditutup dengan ayat innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Nah, sekarang gini, Bang. Kalau jenengan mengatakan orang tawassul itu kan sama menjadikan perantara makhluk untuk menyembah Allah. Konteksnya berbeda, berarti jenengan masih belum bisa memahami
apa maksud dari tawasul? Tawasul itu bukan berarti orang tawasul itu menyembah yang ditawasuli. Enggak, kita gak menyembah orang yang ada dalam kubur. Tidak ada seperti itu. Dan sedangkan ayatnya mana budu, mereka memang betul-betul menyembah atau menuhankan atau menyembah berhala yang mereka berdalih mana buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Sedangkan umat Islam yang tawasul, mereka gak menyembah ada yang ada di kuburan. Satu. Yang kedua, ucapan mereka itu ditutup dengan ayat innallaha la yahdi man huwa kadibun. Ucapan mereka itu dusta. Sebenarnya tetap mereka itu menyembah berhala, cuman mengatakan liyuqarribuna ilallah, itu dustanya mereka. Berarti ada dua kesalahan pemahaman terkait masalah penuduhan bahwasanya orang tawasul itu menyembah. Satu yang perlu dibenarkan pemahamannya, orang tawasul tidak menyembah yang ada dalam kuburan. Yang kedua, mereka bukan beribadah kepada orang yang ditawasuli, atau tawasul itu bukan dianggap ibadah. Jadi ini perlu diluruskan pemahaman kita semua mengenai makna dari tawasul itu biar gak salah paham. Iya. Oke, kalau masalah topiknya tawasul, kita harus buat satu topik sendiri tentang tawasul. Ini loh, sebentar. Ya, silakan, Ini saya silakan, lihat takutnya kita nggak tahu apa yang sedang kita tanggapi, poin-poinnya itu tidak jelas. Saya coba simpulkan dulu beberapa penjelasan biar nanti kita tahu sih apa yang kita tolak. Pertama, tadi ada narasi yang dibawa oleh yang mulia, maksudnya Ustadz Aris, bahwa sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang bertawasul ini sama dengan sikap orang-orang musyrik dulu. Dari segi pertama, orang tawasul ini kita tuduh, misalnya Wahabi nuduh, kalian menyembah kubur kan? Mereka jawab, kami nggak menyembah kubur, kami cuma tawasul. Itu satu. Nah, orang musyrik juga bilang begitu. Mereka bilang kami nggak nyembah kubur kecuali untuk mendekatkan diri. Di sini ada sebuah kesalahpahaman tentunya. Jadi kita harus bedakan dulu. Pertama, orang musyrik itu menyembah atau tidak? Kedua, apakah tawasul itu menyembah? Itu kita tanya dulu nih. Saya tanya sama Bang Aris. Bang Aris, apakah musyrik itu menyembah patung? Saya nggak tanya tujuan, saya tanya menyembah atau tidak. Mereka menjawab tidak. Saya tanya sama Bang Aris, bukan sama Bang Bangun. Oh ya. Bang Aris, saya tanya, dalam ayat mana na'buduhum illa liyuqarribuna, itu mereka menyembah atau tidak? Biar kita ajarin nahu. Menyembah atau tidak? Cara letter Menyembah ya? Saya kunci ya. Ya, pertanyaannya, oke. Itu mempertanyakan secara letter-letternya menyembah. Mereka menyembah dan tujuannya ketika mereka menyembah patung supaya patung itu bisa membuat mereka dekat kepada Allah. Betul. Pertanyaan yang kedua, apakah tawasul itu kata menyembah ini itu tidak spesifik menyembah apa yang kita pahami secara pendek. Contoh menjadi contoh mengikuti hawa nafsu itu juga kadang mempertuhankan hawa nafsu. Kemudian mengikuti pendapat orang, mengikuti ajaran itu juga mempertuhankan orang yang diikuti. Iya jelas. Nah, masalahnya kemudian orang musyrik itu di zaman Nabi ada orang yang menggantungkan pedang karena kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. Ini kalau ditegur oleh Nabi, saya tahu antum itu panik. Saya tahu. Saya tanya. Mungkin menanyakan secara letter seperti itu. Kalau antum minta ibadah bagaimana yang dilakukan oleh orang musyrik, kita kasih. Apakah nanti bentuk sujud, bentuk rukuk, boleh. Itu punya data saya banyak. Cuman antum harus tahu, itu mungkin kekurangan tahu antum bagaimana kondisinya orang musyrik pada saat itu masalah. Berarti antum menjawab secara literal orang musyrik itu menyembah. Itu satu. Dan tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Pertanyaan nomor 2, orang tawasul itu menyembah tidak?
Saya tanya sama antum, orang kalau bertawasul itu menyembah, apakah ketika kita bertawasul itu maknanya menyembah? Aduh, gini bang. Kalau ini pertanyaan maksudnya gitu. Kenapa model pertanyaan seperti ini? Pertanyaan simpel. Ini Ketika seseorang bertawasul, biar saya menengah-nengahin Bang Haris. Nah, antum nggak bisa membedakan. Makanya saya bantu antum untuk bisa dibedakan. Bang Haris, ketika jenengan menyamakan antara orang yang tawasul dengan orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, makanya kita itu harus melihat sisi perbedaan, sisi kesamaannya biar jelas. Makanya jenengan harus berurut. Ketika Bang JLC ini sudah tanya, jangan jawab secara tegas. Soalnya pembahasannya udah fokus itu loh, nggak loncat-loncat kemana-mana. Yang tegas jawabannya. Monggo dilanjutkan Bang JLC. Ya, saya jawab. Saya tanya sekali lagi. Sebenarnya saya nggak bisa Ketika menjawab secara seseorang spesifik, bertawasul, tapi saya memberikan gambaran gini. Tidak, Mengikuti saya hawa tanya nafsu itu simpel. mempertuhankan juga. Gini bang, saya tanya simpel. Apakah orang yang bertawasul itu bermakna menyembah? Apakah ketika kita bertawasul itu maknanya kita menyembah? Apakah seperti itu? Iya atau tidak? Menyembah atau tidak? Tawasul. Saya ulang lagi pertanyaan saya untuk Bang Aris. Tolong hari raya ini beli cotton bud, jangan beli baju baru. Saya ulang lagi. Apakah ketika Bang Aris bertawasul itu maksudnya Abang Aris, Ustadz Aris menyembah apa yang antum tawasuli itu? Ente menyembah itu ente mau terjemahkan Iya atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Ini nggak bisa Apakah dijawab tawasul- hitam putih. Nggak bisa dijawab hitam putih karena di dalam Al-Quran mengikuti hawa nafsu itu juga mempertuhankan. Kita bukan bahas ayat. Saya bilang bukan nafsu. Secara fakta. Assalamualaikum ya ikhwan. Model ente memberikan pertanyaan menyandra, kita harus jawab Bukan menyandra, yang bertanya cuma saya doang. Sebuah diskusi, Yang menyandra sebuah bertanya diskusi yang cuma harus saya dijawab doang. hitam putih. Saya bertanya sekali lagi. Saya datang ke Bang Kenzo. Bang Kenzo, tolong doakan saya. Apakah itu tawassul? Apakah saya bermakna menyembah Bang Kenzo? Enggak lah. Enggak, saya tanya sama Bang Arisabu. Saya jawab dengan ayat. Monggo dilanjut, Saya Bang tanya, Ustadz JLC. syirik- Biar saya menengah-nengahi dulu aja diskusinya. Oh ya udah. Ya. Tentang atajaluna arbaba min dunillah, kalian dalam menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian orang-orang ahli kitab itu mengatakan kami tidak menjadikan para pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan. Kemudian dibantah oleh salah seorang sahabat. Bodohnya antum gini. Ya itu oleh nggak ada Nabi, bukankah referensi. kalian? Kami Bodohnya antum menolak. memahami ini seperti ini. Ketika orang Kami kafir menolak Quraisy kalau menyembah antum patung nggak bawa dikatakan data. bertauhid, Sudah. sedangkan mereka tidak menerima agama Allah, guys. Bodohnya ente di sini. Nggak mikir Gini kesana. aja, nggak usah berkata kasar dulu, Ustadz. Kan ada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi intinya biarkan dulu. Monggo dilanjutkan Bang Aris, dijawab jawab pertanyaan JLC. Saya ulangi lagi, saya Sekali menangani lagi. biar Saat saya Sobat Kusir juga nih, saya bertawasul. ulangi lagi Bang Aris Oke, Abu lanjut. Ais, pertanyaan dari Bang JLC. Saya ulangi lagi biar juga yang lain paham. Jadi kan katanya Bang Aris Abu Ais itu orang tawasul itu sama dengan orang yang kafir Quraisy yang menyembah berhala, kan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya dari Bang JLC, kalau seperti itu, apakah orang tawasul itu menyembah? Iya apa tidak? Itu jawabannya. Apa? Monggo Bang Aris Abu. Oke. Monggo Bang Aris. Jawabannya iya apa enggak? Maksudnya tawasul dia berkeyakinan. Keyakinan apa-apa, tawasul gini loh. Makanya ini plesetan-plesetan. Itu cuma khayalan orang-orang Salafi Wahabi saja yang menganggap saat kita bertawasul kita meyakini begini. Kita nggak pernah meyakini seperti itu. Itu cuma khayalannya Iya. saja. Ya, Khayalannya Ustadz, itu disalah. yang dibahas Silakan, Ustadz Ustadz Aris barangkali
tawasul kepada orang meninggal atau kepada orang yang masih hidup, Ustaz Aris? Orang meninggal, orang Saya meninggal. paham Orang Kang meninggal Mangun. gitu loh. Iya, coba dijabarkan. Saya Orang paham meninggal. Kang Mangun. Kang Mangun yang nggak secara paham umum. apa yang saya bilang ini. Iya. Saya tanya, gini aja dah saya tanya. Menyembah itu bahasa Arabnya apa, Bang Aris? Menyembah apa bahasa Arabnya? Di situ kalau kita dalam konteks Saya spesifik antum pasti bahasa jago lah bahasa Arab. itu nggak bisa Menyembah apa diterjemahkan bahasa Arab? secara kata per kata. Saya Kata tanya per mudah, kata. jangan lari-lari. Kalau Jangan lari-lari, jawab saja. Konteks diskusi kita sekarang ini tuh nggak bisa diterjemahkan kata per kata. Bang Haris, Saya tanya. Bang Haris sama Aisyah, biar kita Aduh, fokus. susah ini ditanya Biar- doang malah mencret dah. Saya bantu dulu nih. Menyembah Saya apa mau bahasa nanya, Arabnya? Buat Jawab. Aris nggak? Nanti dulu buat Aris nih. Abada ya bodoh, abada ya bodoh. Buat Aris nih Atau saya jangan bantu jawab dulu. apa benar ibadah? Sebentar. Mohon maaf. Baik, saya aja moderatornya lanjut. Ini tidak usah ditanyakan ke Aris. Ya, mungkin saya condong ke Mas Mangun dulu. Oh, Menurut kalau Mas saya Mangun. tidak perlu ditanyakan, silakan ditanggapi saja yang lain Ustaz. Ya, Boleh menurut izin Mas masuk Mangun. sebentar. Ya, Bos. Menurut Mas Mangun, apakah bertawasul dengan orang mati itu sama halnya dengan orang kafir menyembah berhala? Nah, itu tergantung konteks. Kalau orang bertawasul kepada orang meninggal dunia, dia mengatakan, "Ya Fulan, sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mengabulkan doaku." Mungkin itu masuk dalam kaidah kesyirikan. Tapi kalau dia berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan orang yang sudah meninggal dunia ini, dengan kemuliaannya, maka kabulkanlah doaku." Itu mungkin berbeda konteksnya. Tergantung daripada sisi kalimatnya. Bang Mangun, mohon izin maaf sebentar. ya biar gak panjang, Bang Mangun. Pertanyakan apakah? Apakah itu jawabannya iya atau enggak? Secara bahasa Indonesianya iya apa enggak? Itu aja. Jawabannya menyembah apa enggak? Oh, enggak. Oh, izin menyembah berarti masuk ya. Bang JLC sudah dikunci. Bang JLC. Boleh izin masuk sebentar. Gini, kan wah, Bang JLC mana Bang JLC? Bentar Ustaz Adil. Oh iya, oke. Sepakat ya Ustaz Mangun bahwasannya orang yang bertawasul ya itu sama enggak dengan orang kafir yang menyembah berhala dengan kuncian jawaban yang sama jawaban tadi bahwa di situ bilangnya tidak. Ya. Sepakat ya? Ya. Oke. Wes. Lalu kenapa kok dari pihaknya Ari sendiri mengklaim bahwa itu sama? Oke. Ini harus dibincangkan dulu Ya, Ya, siap, Gus. Jadi antara sampean begini. sama Aris ini. Sebenarnya bukan gitu. Ya, baik, begini. Bang Bolono Saya mau diskusi. Berarti kan saya gini, mau Bang Mangun Padahal Jaya. tadi sudah hampir klimaks padahal. Bang Mangun Jaya, kalau jenengan sudah bilang tidak, satu, tadi jenengan jawabannya mereka menyembah panda enggak. Yang kedua, apakah mereka itu orang kafir itu menyembah kafir Quraisy apa kafir Quraisy menyembah berhala panda? Iya. Berarti dari dua jawaban ini bisa disimpulkan orang Rasul itu gak sama dengan orang kafir jahiliyah. Berarti gak perlu dibedakan, gitu saja berarti intinya kan dari semua pertanyaan jenengan. yang dipertanyakan apa? Kafir apa terkait dengan itu? Ustaz Al Baihaqi, brother. Lah kan sudah dikatakan sejak awal pertanyaannya. Orang kafir Quraisy itu apakah betul-betul menyembah berhala? Jawabnya jenengan iya. Sekarang orang tawasul itu menyembah berhala apa enggak? Jawabnya jenengan tidak. Sudah selesai kan? Berarti tidak sama antaranya orang tawasul dengan orang kafir jahiliyah. Ngapain disamakan oleh kelompoknya jenengan? Kan gitu sebenarnya. Jangan sendiri jawab tidak. Ya. Gini, aku boleh masuk. Berarti clear masalahnya ya. Sebentar Biar panjang-panjang ya. dulu. Jadi saya agak rancu pemikiran ya. Boleh Artinya, masuk. Saya mau tanya ke Ustadz Aris dulu nih. Ustadz Aris. Jadi yang membuat apa yang memang dalam benak Ustadz Aris ini terkait dengan kaum kafir Quraisy disamakan dengan artinya orang yang bertawasul ke dalam kubur kepada kuburan ini
sebagai penyembahan ini dalam konteks apa gitu loh. Sebelum Maksudnya itu dulu. antum tanya Sebentar itu, dulu. sebelum Bukan anda itu. tanya itu Bang Mangun, saya mau Bukan- tanya ke Bang Mangun bukan dulu. Bang Haris yang Tolong Bang bertawasul. Mangun, Tawasul itu tolong diperkenalkan tadi. sebentar. Bang Mangun, saya tanya, Ya, kalau ya, menyembah silakan. bahasa Arabnya apa? Abada. Abada. Iya, Ya. abada. Ya, Ya'budu. Tayyib. Ya. Kemudian kalau tawasul apa bahasa Arabnya? Tawasul, wasilah. Bahasa Arab Iya, coba iya. tasrif seperti antum tasrif tadi. Tawassala, ya tawassalu. Betul? Dalam Al-Quran itu yang disebut apa? Ma na'budu atau ma natawassalu. Kami tidak bertawasul atau kami tidak menyembah. Apa kira-kira yang disebut dalam Al-Quran? Tidak menyembah. Tidak menyembah, bukan tidak bertawasul, betul? Iya. Berarti di sini ayatnya bilang tentang penyembahan, malah dihantam untuk orang-orang yang bukan menyembah tapi bertawasul. Nah, lanjut para ustadz, lanjut mau tanya ke siapa tadi, silakan. Izin masuk, izin masuk sebentar. Izin masuk sebentar. Gini ya. Berarti gini, saya Bang sebentar. Adit sebelum Izin sebentar. dilanjutkan berarti sepakat Bang Mangun Ya. sama Bang Aris sepakat orang tawasul nggak sama dengan orang kafir Quraisy, jangan disamakan Ya. berarti Itu Tapi kesepakatan gini loh, bersama Ustadz. dari jawaban. Ustadz, kacaunya Wahabi ini seperti ini. Kan mereka itu menyepakati bertawasul dengan amal soleh itu kan diperbolehkan. Ya, betul kan? Bertawasul dengan amal soleh dibolehkan dan disyariatkan, kata Ustadz Wahabi. Kenapa ketika kita bertawasul dengan orang soleh disebut menyembah kubur orang soleh, tapi mereka bertawasul dengan amal soleh tidak dikategorikan mereka itu menyembah amal soleh? Kan ngaco. Ini Ya, baik, urusan baik, diskusi. baik. Sekarang Udah saya lari ingin nih. saya Udah lari memperjelas ya. jalurnya. Saya pengen Saya masuk dulu. diberikan Saya waktu 2 menit aja. mau apa? Mau klarifikasi tentang tawasul. Dua menit aja Bang Edi. 2 menit aja biar ada kejelasan ini. Biar ada kejelasan ya. Artinya begini. Ketika memang Al-Qur'an itu menyebutkan terkait dengan orang-orang kafir dan itu dibantah oleh Allah. Nah, kata Allah, mereka ini menyembah sesembahan selain aku, kata Allah. Tetapi ketika ditanyakan kepada mereka, kami tidak menyembah patung, melainkan Nggih, saya paham Bang Mangun. Itu sudah diulang berkali-kali. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Jangan dipotong. Selesaikan dulu dia. Bukan mau mengaitkan kepada kuburan, bukan. Tetapi orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan kami tidak menyembah patung, melainkan menjadikan mereka sebagai perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Begitu, itu jawaban daripada mereka, dibantah lagi oleh Allah. Mereka ini sebetulnya menyembah menyembah daripada patung. Nah, keterkaitan dengan Wahwa kadibun. Gini, contoh sederhana gini loh teman-teman lah. Ini contoh sederhana, ini pembahasan ilmu nahu. Jadi gini, yang mereka bantah itu bukan nyembah atau tidak nyembah. Yang mereka bantah itu tujuan. Kami tujuannya nyembah itu untuk mendekatkan diri. Bukan mereka menafikan penyembahan, mereka mengakui menyembah. Contoh sederhana nih, aneh kasih contoh sederhana. Mana abuduhum illa liqarribuna. Kami tidak menyembah kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya tanya sama Bang Mangun, saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk beli sampo. Mereka bohong mengucapkan seperti itu. Saya tanya sama Bang Mangun, saya nggak pergi ke pasar. Jadi kan tetap mereka itu nyembah. Jadi begini Tuan, kalau Saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk beli sampo. Pertanyaannya, saya pergi ke pasar nggak? Gimana Ustaz? Saya ulang sekali lagi. Karena saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk beli sampo. Saya tanya sama Bang Mangun, saya pergi ke pasar nggak? Pergi ke pasar. Pergi, tujuannya apa? Beli sampo. Nggak ada tujuan lain, betul? Iya. Sama juga. Itu contoh sederhananya, cara menelaahnya. Kami tidak menyembah kecuali untuk mendekatkan diri. Pertanyaannya, mereka nyembah tidak? Nyembah. Tujuannya apa? Hanya untuk mendekatkan diri. Jadi jangan dibilang mereka mengingkari penyembahan, enggak.
mereka malah justru menguatkan, karena dalam faedah istisna ya dalam pembahasan nau itu bentuk penguatan. Mereka justru menguatkan bahwa sesembahan yang kami lakukan ini hanya untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan Iya, membantah makanya- mereka nggak nyembah. Ya makanya sama Allah itu dibilang mereka itu menyembah, tetapi ketika ditanyakan Mereka- sama mereka, Oke. mereka berbohong. Saya kata mereka bahwa saya ini Oke. tidak menyembah, melainkan hanya untuk mendekatkan diri sebagai perantaraan, gitu loh maksudnya. Wah, begitu maksudnya. Mereka Bini aku bukan tengah, aku tengahi, aku tengahi, aku tengahi. Iya, iya, Biar iya, nggak iya. berkelanjutan. Aku tengahi ya. Ya berarti Aku tengahi. rububiyahnya juga bohong. Jadi aku tanya kepada Ustadz apa ini? Ustadz jangan apa ini? Kalau menurut antum, jadi orang musyrik itu syirik enggak? Melakukan syirik enggak? Kalau menurut definisi Anda, orang musyrik jahiliyah itu syirik enggak? Hah? Jawab dulu, jawab. Syirik, Syirik. saya udah jawab Ah. syirik. Syirik, terangkan di mana nih syiriknya? Pertama, dia menyembah Tuhan. Itu satu. Kedua, dia meyakini sesembah patung itu bisa membuat dia dekat kepada Allah. Patung itu memiliki kemampuan secara mandiri yang bisa membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Awas Ustaz Dian kepleset. Enggak kepleset Ustaz. Kita paham Quran pakai tafsir. Insya Allah. Sebentar. Oke, kita kunci ya, Silakan. Pak Edi, sebentar. Sampean tadi bilang mau nengai, ternyata mau menanyakan sesuatu. Ya. Justru itulah kita menengahi. Pertanyaannya sesimpel ini. Kok bisa dari Aris Abu Aisyah, Mas Mangun Jaya, sama sampean, ini 3 orang yang dari pemahaman yang sama, lain dari pemahaman beliau-beliau yang lainnya ini, kok bisa sampean selalu berselisih? Yang harusnya di situ yang sampean tengah itu antara kubu sampean ini loh. Yang satu bilang tidak bertawasul itu dikatakan menyembah, yang satunya bilang bertawasul itu tidak, yang satunya Itu bukan topiknya, Pak. Itu udah lari dari topik, bukan di situ topiknya. Mohon maaf Bang Edi, kan sudah sepakat tadi jawabannya dari Bang Mangun sama Bang Aris bahwasanya orang tawasul itu gak sama dengan orang yang menyembah berhala. Mereka Enggak, tidak menyembah. ini tadi bicara tentang tauhid dan topik. Jawabannya kan sepakat. Topik kita tadi mengenai tauhid dan syirik, bukan tausul ya. Enggak, kita membahas tausul. Kalau kita bicara tawasul, kita masalah tauhid topik itu sendiri. sudah selesai Topik tadi sendiri. Bang Edi. Jangan motong-motong. Pembahasan kita itu tadi yang dibahas oleh Bang Aris sama Bang Mangun terkait masalah tawasul. Dan tawasul Tidak, sampean salah. Sudah Dari clear awal jawaban. pembahasan kita mengenai tauhid dengan syirik. Iya kan? Sepakat itu. Tauhid pun sudah dijelaskan tadi sama Bang Jelsi. Ustaz Nah, Bayaki. kalau kita bicara tentang tausul, oke kita lanjut. Topik kita tausul kita ganti. Bang Mangun sepakat tadi kan jawabannya iya Sekarang dengan saya kita mau kan. bertanya sama Ustaz Bayaki. Ustaz Kalau Bayaki, kita ganti topik apakah tentang tausul, kita keyakinan- bahas tentang tausul aja. Jangan kita bicara tentang tauhid dan syirik. Oke. Apakah keyakinan Ustaz Bayaki tak luruskan dari awal. orang soleh yang sudah meninggal dunia itu bisa sebagai perantara doa kepada Allah? Pertanyaan itu dulu kepada Ustaz Bayaki. Apakah orang meninggal yang soleh itu bisa dijadikan sebagai perantaraan doa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bisa tidak? Ini Pak ya, saya jawab ya. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya sebelum Bang LG. PLC itu JLC sudah menjelaskan Ustaz JLC terkait masalah takrifnya tauhid ifradul ma'bud fil ibadah zatan wa sifatan wa af'alan. Kan gitu kan? Ya. Kemudian, apakah orang yang meninggal ini bisa mendekatkan kita kepada Allah? Dijadikan sebagai perantara ya, dijadikan sebagai perantara dijadikan sebagai perantara doa kepada Allah gitu. Perantara gitu bukan diartikan dengan ibadah ya. Bukan, ya, dijadikan sebagai perantaraan doa kepada Allah. Tawasul itu
menjadikan orang yang mutawassil bihi itu sebagai wasilah. Sebagaimana dalam ayat wabtagu ilaihil wasilah, perantara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Iya. Maksudnya saya bertanya kepada orang yang sudah meninggal, bukan orang yang masih hidup, bukan. Artinya sebagai orang yang Dari sudah segi meninggal apakah dunia. zatnya orang yang meninggal itu bisa memberikan dampak? Oke, pertanyaan jenengan kan gini. Setelah itu, apakah orang yang meninggal itu secara datnya dia yang betul-betul bisa mendekatkan apa enggak kan gitu kan? Pertanyaannya kan? Ya, pokoknya saya bertanya, saya bertanya. Dalam contoh ini akidahnya kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara makna hakiki fil af'al, tahu karena kita wajib tauhid fil af'al, kerjanya Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk siapapun secara hakikatnya ya bisa mendekatkan kita kepada Allah. Cuman dalam contoh ini, apakah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari perantara? Oke, memang betul bahwasanya orang solihin yang ada dalam kuburan itu sebagai bentuk Allah Ta'ala merintahkan sebagai perantara kita kepada Allah Ta'ala. Tapi secara hakikatnya bukan berarti orang meninggal itu punya daya kuat, punya daya yang mengantarkan kita kepada Allah secara hakikatnya. Ini apa? Karena secara hakikatnya semuanya Maaf teman-teman, saya mau nyumbang suatu hadis yang mana hadis tersebut silakan. Ini sangat mendukung terkait masalah tawassul. Itu ya sebentar. Warawa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin min riwayat Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari. Malik Ad-Dari ini adalah sekretarisnya Umar bin Khattab. Wa kana khazin Umar. Qala asaba an-nas qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun ila qabrin Nabi faqala ya Rasulullah istasqi li ummatik. Ini datang ke makamnya Rasulullah. Ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Fa atar rajulah fil manami faqila lahu i'ti Umar. Al hadits. Maksudnya gini, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Abi Shalih Samman dari Malik Ad-Dari, maksudnya ini bendaharanya Umar. Ia berkata, telah terjadi musim kemarau di masa Umar. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi kuburannya Rasulullah. Itu sebagian ulama mengatakan Bilal bin Haris Al-Muzani. Beliau berkata di kuburan Rasulullah, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, tolong mintakan hujan untuk umatmu. Fa innahum qad halaku, jika tidak demikian atau sebab mereka akan binasa. Lalu kemudian fa'atar rajulah fil manami faqila lahu i'ti Umar. Lalu kemudian orang tersebut bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, saya akan i'ti Umar gitu. Jadi intinya ketika dilihat dari hadis ini coba cek silsilah hadisnya. Ini sangat sahih sekali. Bahkan saya cek Syekh Albani juga mensahihkan terkait masalah hadis ini. Itu dibahas. Saya itu tidak mengatakan ulama yang lain. Dipertanyakan itu. Nah makanya coba cek di beberapa kitab, banyak sekali kitab-kitab yang menyebutkan ini. Contoh. Lanjut. Iya. Jadi kayak barusan itu, coba cek di Syanatul Insan kitabnya. Terus ada juga la ilaha illallah Syarhul Zarqani ala mawahibid ladunniyah bil minahil Muhammadiyah. Terus ada lagi Adhiya'us Syarik, itu menyebutkan hadis barusan itu. Ini yang menjadi landasan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kebanyakan para ahli hadis ini mensahihkan hadis ini.